Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, Ibu Yunia Masari, sebagai dosen metode penelitian. Di sini kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Rancang Bangun Platform Iron Garage yang berbasis website. Nah, di sini proposal ini disusun dalam rangka program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta, yang dimana dalam tim ini terdapat saya sendiri, yaitu Lutfi Fadli Zainuddin dengan NIM akhir 200. Lalu saya Ratindo Triakta dengan NIM akhir 189. Lalu saya Arsena Cefirale dengan NIM akhir 190. Dengan saya Dev Osvaldo Adris dengan NIM akhir 172. Nah, di sini kita membuat proposal ini di mana kita punya keluh kesah atau mempunyai latar belakang yang akan dijelaskan oleh Dev Osvaldo Adris. Baik. Riset ini didasari oleh kondisi faktual tingginya mobilitas kendaraan di kawasan perkotaan Surabaya yang berbanding lurus dengan risiko kendala teknis darurat di jalan raya. Dari hasil observasi kami, terdapat bottleneck atau permasalahan utama dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi pengendara, mereka seringkali mengalami kesulitan akses informasi layanan derek atau towing yang cepat, responsif, dan transparan saat kondisi darurat di jalan. Terlebih untuk kendaraan berbobot berat atau jenis motor gede, di situ sering mengalami kendala di mana tidak mungkin atau susah mencari jasa towing yang cepat. Selanjutnya di sisi mitra atau bengkel UMKM, yang dimana pengelolaan antrean servis saat ini masih bersifat konvensional atau manual. Hal ini memicu penumpukan antrean atau waiting time, serta penjadwalan kerja mekanik yang tidak optimal. Sebagai solusi terintegrasi, kelompok kami mengusulkan pengembangan platform digital yang berjudul Iron Garage. Platform ini berbasis web yang menggabungkan fitur service booking secara real time dan juga emergency towing. Kami juga mengimplementasikan kecerdasan buatan untuk kemudahan estimasi biaya jasa dan pemesanan spare part. Lalu slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ratindo. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah utama. Yang pertama yaitu bagaimana merancang arsitektur sistem dan skema berbasis data Iron Garage yang mampu menghubungkan alur servis booking dengan penugasan armada emergency towing secara real time. Dan kedua, bagaimana mengimplementasikan framework Laravel dengan antarmuka responsif yang berbasis liquid glass yang mirip dengan tampilan iOS. Dari rumusan tersebut, tujuan penelitian kami adalah untuk membuat dan mengimplementasikan prototipe aplikasi web Iron Garage yang fungsional dan siap diuji coba. Melalui sistem ini, kami berharap dapat mengurai masalah inefisiensi antrean di bengkel sekaligus menyediakan akses penyelamatan cepat untuk layanan darurat kendaraan bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka dan keterbaruan atau state of the art. Poin utama keterbaruan sistem atau modifikasi produk pada Iron Garage adalah
integrasi arsitekturnya. Platform otomotif yang ada di pasaran saat ini umumnya terpisah, hanya melayani booking saja atau towing saja. Nah, di Iron Garage memodifikasi arsitektur data tersebut dengan mensinkronisasikan ketersediaan slot mekanik, bengkel, dan unit armada direct dalam satu ekosistem web terpadu. Untuk mendukung arsitektur dan logika bisnis yang tangguh, kami menggunakan framework Laravel yang menggunakan bahasa PHP dengan pola model view controller atau MVC demi fleksibilitas kode dan fitur keamanan bawaan seperti proteksi CSRF, penyimpanan data dikelola oleh RDBMS MySQL yang menjamin integrasi data, transaksi, dan kepatuhan prinsip ACID antar tabel pengguna, bengkel, serta driver. Dari segi strategi antarmuka, karena aplikasi ini sering diakses dalam kondisi panik atau malam hari, kami menerapkan tema dark mode, menggunakan kombinasi warna navy, gold, dan black untuk meredukasi kelelahan mata pengguna. Visualnya dipertegas dengan gaya liquid glass atau efek transparan untuk memperjelas hierarki informasi di atas peta digital. Pembahasan metode pelaksanaan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang kelima ada metode penelitian atau tahap pelaksanaan dengan model agile development menggunakan pendekatan Scrum. Ini tahap. Lalu slide selanjutnya yaitu ada metode penelitian atau tahap pelaksanaan dengan model agile development menggunakan pendekatan Scrum. Kami bagi strukturnya menjadi 4 poin utama, yaitu yang pertama requirement analysis, di mana kami melakukan analisis kebutuhan fungsional seperti fitur antrean, pemetaan lokasi, dan dashboard admin bengkel. Kemudian yang kedua ada sistem desain, yaitu pembuatan pemodelan arsitektur menggunakan diagram UML seperti use case activity diagram dan ERD basis data, serta perancangan antarmuka visual. Kemudian yang ketiga ada implementation, yaitu proses penerjemahan seluruh komponen desain teknis ke dalam baris kode fungsional memanfaatkan komponen Laravel Blade. Lalu yang terakhir ada testing dan validasi, di mana sistem diuji secara fungsionalitas input-output menggunakan metode black box testing dengan pendekatan equivalent, partitioning, serta pengujian pengalaman pengguna akhir melalui user acceptance test atau UAT. Kemudian yang keenam, selanjutnya yang slide ke-6 selanjutnya yaitu rencana anggaran biaya. Kami mendukung realisasi prototipe karya cipta kami, menyusun rencana anggaran biaya dengan total pengajuan sebesar 7.850.000. Struktur pembiayaan ini dirancang secara proporsional dengan komposisi pendanaan dari Belmawa dan internal perguruan tinggi. Pengeluaran dialokasikan untuk 4 jenis komponen. Pertama, komponen bahan habis pakai, yaitu sebesar 4.100.000 untuk kebutuhan operasional sistem seperti FPS, hosting 1 tahun, domain, dan lisensi API pemetaan. Kemudian yang kedua, komponen sewa dan jasa sebesar 1.100.000 untuk akses software, pengujian otomatis, dan registrasi developer konsol. Lalu ketiga ada komponen transportasi lokal, yaitu sebesar 1.450.000 untuk kebutuhan survei kebutuhan bengkel dan mobilitas pengujian di lapangan. Lalu yang keempat, komponen lain-lain sebesar 1.200.000 yang dialokasikan untuk biaya publikasi, cetak laporan, serta promosi iklan berbayar atau ADS di media sosial tim maksimal 500.000. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Sebentar, untuk slide-nya mohon diulang dulu, ada tambahan beberapa. Yang biaya anggaran RAB. Nah, di sini
itu ada jumlahnya, itu ada rekap sumber dananya yang dimana 6.350.000 itu dikeluarkan oleh Belmawa dan sejumlah 1.500.000 itu dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Itu target kita. Nah, lalu untuk slide berikutnya dan sebagai penutup itu seluruh program ini dirancang untuk selesai dalam jangka waktu target itu 4 bulan berjalan. Pada bulan 1, kami berfokus pada pengumpulan data sekunder, analisis kebutuhan, dan perancangan awal desain teknis. Dan di bulan kedua dilakukan finalisasi desain teknis, serta inisialisasi awal pengodean produk. Di bulan 3, kami menyelesaikan fase akhir, yaitu pengodean dan mulai masuk ke pengujian sistem secara berkala. Dan pada bulan 4, kami fokus pada finalisasi UAT, evaluasi, promosi, edukasi melalui media sosial kelompok, serta penyusunan laporan akhir. Nah, di sini agar berjalan optimal, tanggung jawab tim kami telah dibagi secara spesifik berdasarkan kompetensi rekayasa perangkat lunak. Saya sendiri selaku ketua tim bertindak sebagai project manager dan analis. Anggota 1 bertanggung jawab penuh pada porsi UI UX, designer dan social media manager. Anggota 2 bertindak sebagai back-end developer dan database administrator. Dan anggota 3 bertanggung jawab pada bagian front-end developer serta sistem tester. Dan sekian presentasi proposal penelitian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan selanjutnya kami sangat terbuka untuk sesi diskusi, menerima pertanyaan kritik maupun saran dari Ibu Yuni sebagai dosen metode penelitian tim kami. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.